dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita. Lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Sadarlah kewajiban suci membina harkat kaum wanita, mencari yang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, kita mula nasib bangsa. Mari beramal dan berdama bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdama bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Mari beramal dan berdama bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
wa naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Walaupun dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, dikarenakan merebaknya virus COVID-19, virus yang tidak kasat mata, yang ternyata telah menghebohkan dunia, bahkan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia ini. Namun demikian, sebagai insan yang bertakwa, tentunya kita tetap menyambut Ramadan 1441 Hijriah ini dengan penuh rasa ceria, dengan penuh semangat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya tetap istiqomah sampai di yaumul akhir nanti. Apresiasi juga saya sampaikan kepada pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kutoarjo yang walaupun dalam kondisi seperti ini namun masih tetap bisa mewarnai Ramadan ini dengan mengadakan kajian secara virtual, di mana pemerintah sedang menerapkan social distancing atau pembatasan sosial, sehingga kegiatan kita pun terbatasi, termasuk dalam beribadah ke masjid, dan kita dianjurkan agar tetap di rumah saja, stay at home. Nah, namun demikian, dengan kita di rumah saja, kita masih tetap bisa mengikuti kajian Ramadan ini melalui media sosial yang dikemas dalam dalgona, yaitu Darussalam Live Ngolah Jiwo. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki akun di Facebook bisa mengikuti kajian ini secara langsung. Ini sukses buat Mas Mauludin yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang bertema pola mendidik anak secara Islami. Nah, ada alasan mengapa saya memilih tema tersebut, karena ada relevansinya dengan situasi sekarang ini yang disinyalir telah terjadi degradasi moral di kalangan generasi muda kita. Degradasi moral itu kemerosotan atau penurunan budi pekerti. Nah, tentunya kalau hal ini didiamkan terus-menerus akan berdampak pada masalah sosial. Nah, apa indikasi dari degradasi moral tersebut? Ini saya akan memberikan salah satu contoh saja. Karena ini juga terjadi di kota kita, Purworejo. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada beberapa anak muda atau remaja
yang saling nongkrong ya, di pinggir jalan raya, tepatnya di perempatan lampu merah dekat pos polisi di sebelah timur terminal bus Purworejo. Nah, mereka itu tergabung dalam komunitas yang disebut komunitas anak-anak pang. Nah, komunitas tersebut memiliki ciri-ciri khas, ya, jadi dilihat dari cara berpakaian, ya, mereka itu mengenakan pakaian yang ketat, yang kucel, dan juga dari model potongan rambut. Ya, rambutnya dipotong dengan model-model yang sedemikian rupa, bahkan dicat dengan warna-warni, dan juga menggunakan aksesoris-aksesoris tertentu. Ya, ada yang menggunakan tindian di telinga, tindian di hidung, ada yang melengkapi celananya dengan semacam rantai dan sebagainya. Jadi memang komunitas ini tampilannya berbeda dengan para remaja pada umumnya. Nah, itu suatu contoh yang terjadi di sekitar kita. Betapa mirisnya melihat pemandangan yang seperti itu. Tentunya terjadinya komunitas seperti itu tidak lepas juga dari berbagai faktor. Bisa disebabkan karena kebebasan dalam bergaul, bisa juga disebabkan pengaruh dari budaya luar, mungkin dari menonton film, melalui televisi, melalui YouTube, dan juga salah satu penyebabnya adalah karena kurang pengawasan dari orang tua. Nah, jadi secara tidak langsung kita pun turut andil dalam melahirkan generasi yang seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan kepada cara-cara yang islami dalam mendidik anak-anak kita. Karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran melalui firman-firman Allah. Nah, untuk itu, pada saat ini, pada kesempatan ini, akan saya sampaikan 3 poin. Yang pertama adalah peranan ibu dalam membina sektor-sektor kehidupan agama dan akhlak pada diri anak. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuatnya memeluk agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana hewan yang juga melahirkan hewan. Apakah kalian bisa merasakan di antara hewan itu ada yang buruk makanannya? Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, bacalah jika kalian menghendaki fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut jelas sekali bahwa peran orang tua, khususnya sosok seorang ibu, itu merupakan figur di tengah rumah tangga dan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ibu itu bisa memberikan pengaruh yang begitu kuat kepada anak-anaknya, baik dengan perkataan, baik dengan keteladanan, dengan cinta, dan juga dengan kasih sayang. Nah, jadi kalau ibu itu menegakkan hukum-hukum Allah, menaatinya, berpegang pada akhlak-akhlak Islam yang terpuji, tentu anak pun akan tumbuh dengan memiliki akhlak tersebut. Namun sebaliknya,
Jika akhlak seorang ibu itu buruk, tidak menegakkan hukum-hukum Allah, buruk dalam pergaulannya, otomatis anak pun akan tumbuh berkembang dengan memiliki sifat-sifat buruk tadi. Nah, hal ini bisa dijelaskan karena pada periode-periode kehidupan seorang anak, dia itu akan menerima dari kedua orang tuanya apa yang diarahkannya. Nah, kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab mengarahkan anak pada kebaikan. Nah, jadi di pundak kitalah kebaikan itu berada untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Karena pada periode-periode awal kehidupan anak itu merupakan periode yang penting sekaligus rentan. Dalam periode ini, anak mulai belajar dasar-dasar akhlak dalam kehidupannya dari ayahnya, dari ibunya, dan juga dari orang-orang tua di sekitarnya. Anak-anak itu hanya akan menerima tanpa mendebat, tanpa menyaring, sehingga apa yang dilihat itulah yang dicontohnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, kita dituntut untuk memiliki akhlak-akhlak Islam yang terpuji. Nah, dengan demikian kita akan mudah mengarahkan, mudah menumbuhkan prinsip-prinsip Islam di dalam diri anak-anak kita. Nah, kemudian juga ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan, anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya yang suci, hatinya yang bersih, bagaikan permata yang tak ternilai harganya, yang masih murni dan belum terbentuk. Nah, jadi kalau dia dibiasakan pada kebaikan, tentu dia akan tumbuh pada kebaikan itu. Namun, jika kita biarkan dia layaknya seperti hewan, dia pun akan menjadi rusak, dia pun akan menderita, dan dosa pun akan menjadi tanggung jawab pada orang yang mengurusnya. Nah, ini sudah jelas sekali juga tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi jelas sekali Bapak Ibu, Allah telah memberikan amanah kepada orang tua untuk mengajar anak-anaknya, untuk menasihati anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam api neraka. Ya, yang di situ digambarkan yang sangat mengerikan. Nah, jadi teladan yang baik itu merupakan landasan yang fundamental dalam membentuk anak, baik dalam segi agama, akhlak, maupun dalam pembentukan jiwa sosialnya. Anak akan melihat, meniru, mencontoh apa yang dilihat di sekitarnya. Nah, berangkat dari itu semua, maka sosok teladan merupakan faktor yang amat penting dalam membentuk anak untuk menjadi manusia yang baik ataupun menjadi manusia yang buruk. Jadi sekali lagi,
jika pendidiknya orang yang baik, bisa memelihara amanat, berakhlak mulia, dan menghindari hal-hal yang tidak baik, maka anak tentunya akan terdidik dalam kebenaran juga. Namun sebaliknya, jika pendidiknya seorang pendusta, seorang pengkhianat, seorang yang hina, maka anak pun akan tumbuh pada kedustaan, pada pengkhianatan, dan pada kehinaan. Jadi, sekalipun anak itu memiliki kesiapan yang besar untuk menjadi baik, sekalipun fitrahnya bersih dan lurus, tapi tidak akan tertuntun pada prinsip-prinsip pendidikan yang utama selagi pendidiknya tidak memiliki akhlak dan nilai-nilai kemuliaan yang luhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian poin yang kedua adalah pembinaan sektor agama. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita contoh, yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah memantapkan penanaman iman kepada Allah dan mencintai Allah serta Rasul-Nya di dalam hati anak. Nah, di sini tugas pertama yang harus diperankan oleh seorang ibu adalah mengajarkan dasar-dasar agama yang hanif kepada anaknya. Nah, tentu ibu-ibu juga sudah paham yang hanif itu seperti apa. Nah, misalnya mengenalkan siapa yang menciptakan kita, mengenalkan tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta, mengenalkan makhluk-makhluk Allah, mengenalkan para nabi, para rasul, sehingga di dalam hati anak itu akan tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Jadi selagi anak dewasa, kita pun mengenalkan mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia bisa memilih yang terbaik untuk kehidupan di selanjutnya. Kemudian yang kedua, membiasakan anak untuk mengerjakan berbagai ibadah. Nah, ini kita mulai dari melatih anak untuk mengerjakan sholat. Ya, ini penting sekali ibu-ibu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Suruhlah anak kalian mengerjakan sholat sedang mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena sholat itu sedang mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Nah, ini harus kita ajarkan sejak dini. Karena apa, Bu? Karena di masyarakat itu banyak sekali anak-anak yang sudah usia SMP itu tidak mengerjakan sholat. Ya, pernah suatu saat ketika berada di kelas, saya itu menanyakan pada anak-anak tentang sholat ini. Ketika saya suruh untuk tunjuk jari, dari satu kelas itu hanya beberapa, Bu, yang mengerjakan sholat. Nah, ketika ditanya, alasannya cukup mengejutkan. Karena di rumah itu orang tuanya juga tidak sholat. Nah, ini benar-benar contoh yang ada di masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, sejak dini kita didik anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Ya, sehingga nanti setelah balik, dia akan mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan mengerjakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, membiasakan anak untuk puasa. Nah, ini juga perlu dilatih.
Jadi ketika anak-anak kita berumur 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun, selama dalam kondisi yang sehat, kondisi yang mampu, maka kita harus mendorong anak tersebut untuk berpuasa. Jadi mungkin pada awal-awalnya belum begitu kuat, jadi kita prioritaskan puasa setengah hari. Atau mungkin kita beri reward, hadiah, sehingga anak akan termotivasi untuk berpuasa. Nah, ini juga perlu dilatih ya, karena banyak sekali itu anak-anak sekolah ya, yang dari rumah mereka berpuasa tapi sampai di tengah jalan karena pengaruh teman-temannya akhirnya batal puasanya ya, padahal orang tuanya taunya si anak itu berpuasa. Nah, ini juga banyak terjadi di sekitar kita. Kemudian yang lain, membiasakan anak untuk pergi ke masjid. Nah, ini merupakan faktor keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya dengan pendidikan Islam yang benar. Jadi ketika seorang anak melihat ayahnya ke masjid, sholat berjamaah, maka akan tumbuh juga dalam dirinya bahwa tempat yang paling baik untuk syiar agama adalah di masjid. Kemudian yang lain misalnya menyuruh anak untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Ya, ini perlu diajarkan untuk mempersiapkan mental anak-anak kita sehingga sejak kecil sudah kita kenalkan dengan huruf-huruf dengan bahasa Arab. Sehingga pemantapan iman dalam dirinya itu akan menjadi semakin baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian poin yang ketiga adalah membina sektor akhlak. Tidak dapat diragukan lagi bahwa akhlak yang baik dan tingkah laku yang bagus merupakan buah iman yang mantap dan pertumbuhan agama yang benar. Tatkala anak-anak kita arahkan berdasarkan iman dan dididik untuk mencintai Allah, untuk takut kepadanya, untuk selalu merasa dalam pengawasannya, tentu anak pun akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi dengan peranan tanggung jawab seorang ibu itu akan benar-benar mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita. Keberhasilan ibu dalam tugas ini tentunya tidak akan bisa mencapai hasil maksimal kecuali jika ibu memberikan teladan yang baik dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Di samping itu juga ada keteladanan dari orang tua. Juga apa yang diajarkan tentunya harus berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat dan para tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keteladanan orang tua itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anaknya, baik dalam hal bertutur kata maupun dalam berperilaku. Itu harus kita jaga benar-benar. Kemudian kita harus membiasakan anak-anak kita pada usia dini untuk melakukan berbagai ibadah, tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu dua hal yang menjadi inti dari kajian saya pada sore ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang salah, mohon untuk diluruskan.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan karena semuanya itu semata-mata keterbatasan saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita, mencari yang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari, kemuliaan isi bekerja di gamari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasihat dari putri Aisyah, simbol yang padi berbahagia umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasihat dari putri
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu al-maqama mahmudan lillahi wa'adta.